Baik, saya ulang. Ini adalah dari tripalmitin. Ini menghasilkan, kalau dipecah menghasilkan gliserol sama 3 asam palmitat. Baik. Berikutnya, ya tadi saya ulang lagi bahwa contoh lemak itu adalah tripalmitin, trigliserida. Trigliserida ini adalah salah satu lemak atau terhasil gliserol. Trigliserida itu yang dia merupakan lemak darah ya, merupakan lemak darah yang ini sering dicek darah seseorang. Biasanya ngecek darah lemak darah. Apa itu lemak darah? Bukan tripalmitin, bukan trigliserida, tapi ada trigliserida ini. Dan inilah yang merupakan lemak darah ya. Lemak di darah itu maksimal berapa? Sekitar 200 ya. Di bawah 200 berarti normal Anda. Nah, untuk Anda yang gemuk-gemuk dan untuk Anda yang sudah obesitas terutama, mungkin Anda tidak salah untuk mengecek apakah lemak Anda di trigliserida ini, TG biasanya disebut dengan TG, ini jumlahnya di atas 200 atau tidak. Ya, 200 mg per desiliter darah. Ya, 200 mg per desiliter darah. Kalau Anda lemak Anda di atas 200, wah itu berbahaya. Karena apa? Bisa memacu penyumbatan pembuluh darah. Ini pentingnya lemak, dan juga pentingnya kita cek lemak, dan juga pentingnya kolesterol. Selain lemak juga ada kolesterol yang bisa memacu penyumbatan darah ya. Kalau kolesterol maupun trigliserida itu dikatakan normal di dalam tubuh Anda, di dalam darah Anda apabila kadarnya itu di bawah 200 mg per mililiter darah. Bila di atas itu harus diperhatikan, segera diturunkan. Biasanya misal adalah dia mendekati 300 dan sebagainya, itu 200 ya atau lebih, wah itu bisa memacu penyumbatan pembuluh darah dan berbahaya ya efeknya. Oke. Sekarang lemak, karbohidrat, dan protein bagi tubuh merupakan sumber C, H, atau O. Perlu dipahami bahwa lemak, protein, karbohidrat, ketiganya memiliki kesamaan. Apa kesamaannya? Sama-sama memiliki C, H, sama O. Sama-sama. Kalau protein, selain C, H, O, ditambah ada mengandung N, mengandung S, juga mengandung P. Kalau protein ya. Tapi kalau ketiganya memiliki kesamaan C, H, O. Yang menjadi pertanyaan adalah, sebenarnya kalau lemak, karbohidrat bagi tubuh kita itu merupakan sumber C, H, atau O, atau ketiga-tiganya, padahal di dalamnya itu ada semuanya. Sebenarnya itu tubuh kita itu dari 3 substrat ini apa yang dibutuhkan? C, H, atau O? Anda dapat menjawab? Waktu di kelas 11, kembali lagi, saya tidak bosan mengatakan kelas 11 karena materi kelas 11 itu saya salingkan untuk di kelas 12 karena sangat terkait. C, H, atau O? Jawabannya adalah sumber C ya. Saya ingat, sumber C. Jangan lupa. Sumber karbon. H, sumber dari air. Ya. O, sumbernya adalah dari oksigen. Oke, sekarang pengangkutan lemak. Saya sebelum masuk ke metabolisme, saya perlu sampaikan dulu secara fresh dulu proses pencernaan lemak. Nah ini lemak ya, lemak Anda makan ya, kemudian masuk saluran pencernaan, masuk ke lambung, kemudian masuk ke usus halus nanti ya, kemudian nanti akan ketemu dengan admixing bile salt. Itu adalah sama dengan cairan empedu ya, cairan empedu yang dihasilkan oleh hati. Kemudian apa fungsi empedu? Masih kelas 11 masih ingat kan? Berfungsi untuk mengemulsikan lemak. Apa pengertian emulsi lemak? Emulsi lemak itu adalah bahasa yang paling mudah dipahami adalah mengubah lemak yang tadinya tidak larut dengan air menjadi larut dengan air. Maka di fungsi empedu ada proses emulsi lemak itu mengubah yang lemak tidak larut dalam air atau bersifat hidrofobik menjadi hidrofilik, yang larut dengan yang bisa bercampur dengan air, itu menggunakan sebuah reaksi saponifikasi atau penyabunan. Persis kalau Anda mencuci piring, ada bekas lemaknya, minyaknya dari makanan, kemudian kalau Anda langsung ke air kan susah untuk dibuang. Tetapi ketika Anda menggunakan sabun pencuci atau mungkin beberapa merek yang Anda sudah kenal,
maka lemak begitu mudah untuk Anda buang dari permukaan piring. Nah, bagaimana caranya? Lemak tersebut akan dibalut oleh cairan deterjen tersebut, dan cairan deterjen tersebut memiliki dua sisi, yang satunya hidrofobik, hidrofilik. Ya, bagian hidrofobik itu akan melekat pada lemaknya, yang hidrofilik akan berikatan dengan air sehingga membentuk namanya misel. Masih ingat kan? Setelah terbentuk misel, baru ini lipasa akan memecah menjadi asam lemak dan gliserol. Oke. Asam lemak gliserol ini akan masuk ke dalam, diserap oleh usus halus sampai di dalam dinding, di dalam sel usus halus. Ini lemak sama gliserol itu akan menyatu, ya. Akan menyatu. Ini dibawa ke di aparatus Golgi. Jadi asam lemak gliserol akan menjadi senyawa kompleks di aparatus Golgi, bercampur dengan apa? Saya ulang, asam lemak gliserol bercampur dengan ini akan bercampur dengan kolesterol, dan ini akan menjadi satu senyawa kompleks yang disebut dengan silomikron, silomikron, ya. Nah, ini menjadi senyawa kompleks yang tadinya masuk dengan proses difusi terfasilitasi, sekarang menjadi senyawa kompleks yang besar, lebih besar dari lemak padahal di sini. Maka untuk keluar dari dinding dari dinding usus halus untuk masuk kemudian pembuluh kil, dia nggak mungkin menggunakan transport pasif maupun aktif, nggak mungkin. Apa dia gunakan? Karena ukurannya besar, maka dia menggunakan namanya eksositosis. Keluar, ini jadi namanya kilomikron, kemudian masuk ke pembuluh kil, kemudian ke ductus lymphaticus thoracicus atau lymphatic vessel, ya. Kemudian masuk ke vena subclavea dextra, sinestra akan masuk ke jantung, kemudian dipompa seluruh tubuh, akhirnya masuk ke dalam sel. Nah, ini salah satu contohnya adalah ini ductus lymphaticus. Ini ke sini jalurnya. Ductus lymphaticus thoracicus bagian sinester sini, ya, ini masuk ke jantung. Ini jalur dari lemak. Dari usus halus di sini. Ini jalur dari lemak di sini, seraya di sini. Oke. Akhirnya masuk ke dalam sel. Dan nanti di sel dipecah lagi. Ya. Tidak tiba-tiba masuk, kemudian sebelum masuk sel dipecah lagi dulu, ya, dipecah lagi kemudian masuk ke dalam sel. Nah, ini jalurnya ini. Ini saya punya suatu jalur metabolisme, jalur katabolisme. Kalau ini karbohidrat atau ini adalah glukosa yang kemarin lewat jalur glukosa itu untuk dibawa untuk energi, saya fresh kembali kan. Ini jalur glikolisis, glukosa diubah menjadi asam pirufat, kemudian masuk ke DO, dekarboksilatif, dekarboksilasi oksidatif, pirufat menjadi asetil-CoA, asetil-CoA kemudian masuk ke siklus Krebs, menghasilkan ATP, menghasilkan NADH sama FADH. NADH sama FADH akan masuk ke rantai transfer elektron untuk dioksidasi menghasilkan energi. Ingat, itu kalau jalur substrat yang kita makan adalah berupa karbohidrat, ya, ini berupa glukosa yang dipecah. Nah, sekarang yang kita persoalkan sekarang bukan masalah glukosa lagi, jalurnya itu berbeda. Yang kita makan adalah lemak. Masih ingat bahwa lemak tadi dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, sama di sel, di sitoplasma, gliserol ini akan diubah menjadi glisel PGAL atau glisel dihidrat 3 fosfat, atau saya singkat PGAL, fosfoglycerol 3 fosfat. Ingat, gliserol, saya ulang, lemak dipecah menjadi asam lemak dan gliserol saat sampai di sel. Jadi di usus halus tadi lemak dipecah menjadi asam lemak dan gliserol, sampai di usus halus lemak dan asam lemak dan gliserol menyatu lagi menjadi senyawa yang besar bersama berikatan dengan kolesterol, ya, kemudian menjadi senyawa besar silomikron, ya. Kemudian nanti akan diangkut, kemudian masuk ke sel, kemudian dipecah lagi. Jadi dipecah, dibentuk, dipecah lagi, ya. Gliserolnya diubah menjadi PGAL. Kemudian asam lemaknya nanti akan masuk ke asetil-CoA lewat proses namanya reaksi beta oksidasi. Diperhatikan bahwa lemak ini menjadi gliserol, dia tidak masuk jalur lengkap glikolisis, justru dia sudah di tengah-tengah, hampir selesai glikolisis. Artinya apa? Ketika masuk ke sini, dia akan, misal gliserol dari 3 fosfat akan berubah jadi apa? Menjadi
asam 3 fosfoglisserat kemudian menjadi